Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri Renungan Kehidupan. Nah, saudaraku, ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 12 ayat 2. Saya bacakan bagi kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, sejak kita percaya kepada Yesus, maka kita telah mengalami suatu peristiwa yang dinamakan lahir baru atau dilahirkan kembali. Apa itu lahir baru atau dilahirkan kembali? Itu adalah suatu peristiwa di mana pada saat kita percaya pada Yesus, yang dulu secara rohani kita mati, kita dihidupkan kembali oleh karya Roh Kudus, dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus. Karena waktu kita belum percaya Yesus, status identitas kita adalah manusia berdosa, di mana kita semua secara rohani mati. Namun puji nama Tuhan, pada saat kita percaya Yesus, kita dihidupkan kembali. Ya, kita diberikan roh yang baru, hati yang baru, sehingga kita dikatakan menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Nah, sebagai ciptaan yang baru, firman Tuhan mengatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, menjadi serupa dengan dunia ini artinya kita selaras dengan dunia ini, kita menyetujui ya cara kehidupan yang bersifat duniawi. Nah, tapi selanjutnya dikatakan ya dalam firman Tuhan dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi sebagai manusia baru, kita perlu ingat bahwa Yesus tinggal di dalam kita. Karena Yesus tinggal di dalam kita, tentu cara berpikir kita juga berubah. Ya, makanya firman Tuhan katakan berubahlah oleh apa? Pembaharuan budi. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan be transformed by the renewing of your mind. Jadi berubah, bertransformasi ya oleh pembaharuan budi. Artinya cara berpikir kita berubah. Ya. Kita perlu ingat bahwa kita sudah tidak lagi memiliki DNA sebagai orang berdosa. Pada saat kita percaya Yesus, DNA kita adalah DNA Yesus. Karena kita memiliki DNA Yesus, maka kita perlu mengalami perubahan juga di dalam cara kita berpikir. Ya. Nah, bagaimana pertanyaannya ya? Bagaimana kita berubah oleh pembaharuan budi? Tidak ada cara lain, yaitu melalui firman Tuhan. Pada saat kita memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, membaca, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan, disitulah proses pembaharuan budi terjadi. Ya, transformasi, ya, by the renewing of our mind itu terjadi. Nah, pada saat itu terus-menerus terjadi, maka kita ya dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, nah firman Tuhan itulah yang mengubahkan kita. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap hari kita mengalami pembaharuan budi, berubah oleh pembaharuan budi melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya pada saat kita terus-menerus ya membaca merenungkan firman Tuhan tiap hari, maka tanpa kita sadari perubahan demi perubahan itu akan terus terjadi. Karena firman Tuhan itu adalah hidup ya. Yesus berkata, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Ya, firman Tuhan hidup. Dan dikatakan juga firman Tuhan itu tajam ya, seperti pedang bermata dua. Ya. Artinya itu
benar-benar dapat mentransformasi, mengubahkan cara berpikir kita. Haleluya. Kiranya apa yang sudah kita renungkan hari ini itu benar-benar meneguhkan, menguatkan kita, dan biarlah setiap hari kita mengalami perubahan oleh pembaruan budi melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari. Puji nama Tuhan. Kiranya anugerah dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.